Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Presiden Bank Islam Malaysia yang merupakan sponsor utama Timnas Malaysia. Dia mengaku merasa malu dengan kebijakan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang disanksi oleh FIFA, yaitu dengan naturalisasi pemain yang ilegal dan tak memenuhi syarat. Terdapat 7 pemain Timnas Malaysia dinyatakan tidak memenuhi syarat dan ditolak mengajukan banding oleh FIFA. Bahkan dikabarkan Presiden Bank Islam secara resmi akan mengakhiri kontrak pendanaan dengan tim yang dijuluki Harimau Malaya tersebut. Dikabarkan saat ini federasi sedang krisis masalah finansial yang berkepanjangan. Lantas, apa alasan Presiden Bank Islam sampai sebegitunya dengan FAM? Mari kita bahas. Dunia sepak bola Asia dikejutkan oleh keputusan FIFA yang menjatuhkan sanksi berat terhadap Timnas Malaysia setelah investigasi menemukan adanya pelanggaran aturan naturalisasi pemain. Laporan FIFA menyebutkan bahwa 7 pemain dalam skuad Harimau Malaya tidak memenuhi syarat administrasi dan dinyatakan tidak sah membela tim nasional. Keputusan ini tidak hanya membuat Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, berada dalam situasi genting, tetapi juga mengguncang hubungan dengan para sponsor utama, termasuk Bank Islam Malaysia, yang selama ini menjadi pendukung finansial paling besar untuk Timnas. Dalam konferensi pers darurat, Presiden Bank Islam Malaysia, Mohd Muazzam, menyampaikan pernyataan tegas dan penuh kekecewaan atas insiden yang mencoreng reputasi sepak bola Malaysia di mata internasional. Kami sangat kecewa dengan hasil investigasi FIFA. Sebagai sponsor utama, kami merasa dikhianati karena tidak diberi transparansi penuh mengenai proses naturalisasi tersebut, ujar Muazzam dengan nada serius. Ia menambahkan bahwa keputusan FIFA bukan hanya merugikan citra olahraga nasional, tetapi juga memukul kepercayaan publik terhadap institusi yang selama ini mendukung Timnas. Bank Islam membawa nama baik bangsa di setiap kerjasama yang kami jalankan. Ketika Malaysia dinyatakan melanggar aturan internasional, kami turut merasa malu. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, ini pelanggaran serius, lanjutnya. Dengan mempertimbangkan dampak reputasi dan integritas perusahaan, Bank Islam secara resmi mengumumkan bahwa mereka menghentikan seluruh bentuk kerja sama sponsor dengan FAM hingga ada restrukturisasi dan jaminan bahwa kesalahan serupa tidak akan terulang. Pemutusan sponsor ini menjadi pukulan telak bagi FAM yang selama ini mengandalkan dukungan Bank Islam dalam pendanaan program latihan, promosi, hingga logistik pertandingan internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Erick Thohir, memberikan penjelasan panjang lebar mengenai alasan dibalik penetapan target medali perak untuk cabang olahraga sepak bola Indonesia di SEA Games 2025. Pernyataan ini muncul di tengah ekspektasi besar publik, mengingat status Timnas Indonesia U22 sebagai juara bertahan yang sukses meraih emas pada edisi sebelumnya. Harapan masyarakat agar prestasi tersebut kembali terulang begitu kuat, hingga keputusan menetapkan target hanya perak pun menimbulkan banyak tanda tanya. Erick Thohir menegaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah bentuk keraguan terhadap kualitas pemain atau pelatih, tetapi merupakan langkah realistis berdasarkan analisis yang menyeluruh terhadap kondisi persaingan di kawasan. Menurutnya, ada sejumlah faktor penting yang harus diperhitungkan dengan serius, termasuk tren performa lawan, kesiapan tim, dan situasi khusus yang melekat pada penyelenggaraan turnamen. Salah satu pertimbangan terbesar adalah tampilnya Thailand sebagai tuan rumah SEA Games 2025. Dalam sejarah gelaran tersebut, negara tuan rumah selalu memiliki keuntungan tersendiri, terutama pada cabang olahraga beregu seperti sepak bola. Dukungan penuh supporter, adaptasi terhadap cuaca dan kondisi lapangan, hingga fleksibilitas jadwal pertandingan menjadi faktor yang tak dapat diabaikan. Erick Thohir menilai bahwa Thailand memiliki ambisi besar untuk mengunci medali emas di cabur sepak bola, dan hal itu membuat peta persaingan semakin ketat. Ia juga menyoroti bahwa persaingan sepak bola di Asia Tenggara terus berkembang. Negara-negara lain seperti Vietnam, Malaysia, dan bahkan Filipina mulai menunjukkan perkembangan signifikan dalam pembinaan usia muda. Erick menyebut, mempertahankan gelar bukanlah tugas yang mudah, terutama ketika lawan-lawan kini datang dengan kekuatan baru dan motivasi lebih besar untuk menggulingkan juara bertahan.
Meski demikian, Erick Thohir menegaskan bahwa target perak bukanlah bentuk pesimisme, melainkan strategi psikologis sekaligus manajemen ekspektasi yang dianggap lebih sehat untuk pemain. Ia khawatir jika tekanan yang diberikan terlalu besar, hal tersebut justru berdampak buruk pada performa tim di lapangan. Dengan target realistis namun tetap menantang, para pemain diharapkan bisa tampil lebih lepas tanpa beban berlebihan. Cabur-cabur beregu hari ini harus realistis, karena kita ingat betul tuan rumahnya Thailand, ujar Erick Thohir dalam penjelasannya. Ia menambahkan bahwa meskipun target resmi adalah perak, bukan berarti Indonesia tidak ingin meraih emas. Target tersebut justru menjadi pemacu bagi tim pelatih dan pemain untuk bekerja lebih keras dan membuktikan bahwa mereka bisa melampaui ekspektasi.